Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara, channel YouTube Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah. Kita bertemu lagi di pagi hari ini dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, datanglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman-Mu menjadi penghiburan dan kekuatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagian bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Bahagia orang saleh, miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan bagiku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan dan mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara, satu kali Tuhan Allah memanggil 3 orang malaikat, lalu memberikan perintah kepada mereka. Ini namanya kebahagiaan. Turunlah ke bumi, lalu menaruh kebahagiaan itu pada tempat yang tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu dalam, tapi tempatkanlah di tempat yang bersih. Setelah mendapat perintah itu, ketika malaikat itu turun dan mereka saling berdiskusi, malaikat yang pertama katakan, kita taruh kebahagiaan ini di ujung gunung, di puncak gunung. Tapi malaikat yang lain katakan, perintah Tuhan tidak boleh di tempat yang terlalu tinggi. Lalu malaikat yang kedua mengusulkan, kita letakkan kebahagiaan itu di dalam dasar samudra. Tapi mereka kemudian berkata, perintah Tuhan jangan di tempat yang terlalu dalam. Lalu berbisiklah malaikat yang ketiga di satu tempat yang tidak terlalu jauh, tidak terlalu dalam, tapi bersih. Lalu mereka bertiga sepakat dan akhirnya meletakkan kebahagiaan itu di dalam tempat yang mereka sepakati. Di mana tempat itu Bapak Ibu? Kadang kita mencari kebahagiaan lewat kekayaan, ketenaran, kekuasaan, atau kecantikan. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Meckler, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan dirinya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya G. Vargas, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis.
Jadi Bapak Ibu Saudara, di mana kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu ada di dalam hati setiap manusia. Tidak perlu mencarinya lewat kekayaan, tidak perlu mencarinya lewat ketenaran, tidak perlu mencarinya lewat kecantikan, tidak perlu mencarinya lewat kekuasaan, tapi lewat hati yang bersih. Inilah yang diajarkan oleh pemazmur, bahwa pemazmur merasa bahagia ketika hatinya yang bersih itu dekat kepada Tuhan. Ketika pemazmur dekat dengan Tuhan, pemazmur merasa hidupnya diberkati. Malam yang pekat pun tidak akan membuat dia takut. Ketika dekat dengan Tuhan, ketika terpaut kepada Tuhan, itulah sumber kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kebahagiaan itu ada hanya di dalam Tuhan. Kita tidak bisa menggantikan kebahagiaan itu dengan apapun yang sifatnya hanya sementara di dunia ini. Kita boleh mencari kebahagiaan dengan pergi nonton, piknik, dengan prestasi, dengan uang, dengan berbagai cara. Tapi itu semua hanyalah kebahagiaan yang semu. Karena itu pemazmur mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya supaya kita meletakkan kebahagiaan kita hanya di dalam Tuhan. Kalau kita meletakkan kebahagiaan kita di dalam Tuhan, maka di kiri kita ada ketentraman, di kanan kita ada nikmat senantiasa, di dalam hidup kita ada penjagaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita memasuki atau mempersiapkan diri mengakhiri bulan Mei dan mempersiapkan diri memasuki bulan Juni. Hiduplah di dalam Tuhan. Janganlah takut, Allah menjaga kita. Janganlah bimbang, Tuhan memelihara kita. Janganlah cemas, tangannya menggendong kita. Itulah sumber kebahagiaan kita. Jangan cari sumber kebahagiaan di tempat lain. Carilah sumber kebahagiaan hanya di dalam Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang merasakan kehadiran Roh Kudus, kita akan memperoleh kebahagiaan hanya di dalam Tuhan. Percayalah, kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Sumber sukacita kita, sumber kesukaan kita jika kita dekat dengan Tuhan. Harta kekayaan akan lenyap dan binasa, kecantikan akan luntur, kekayaan tidak abadi. Hanya kebahagiaan di dalam Tuhan yang menjamin hidup kita. Walaupun hari ini kita mungkin hidup pas-pasan, walaupun hari ini kita mungkin hidup secukupnya, walaupun hari ini ada banyak tantangan dan pergumulan, tapi kebahagiaan itu akan hadir karena Dia ada di hati kita. Tuhan meletakkan kebahagiaan itu dalam hati kita yang bersih. Jangan menjadikan hati kita kotor, nanti sumber kebahagiaan kita hilang. Jangan jadikan hati kita tempat sampah, nanti sumber kebahagiaan tidak akan memperoleh wujudnya dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara, selamat ada di dalam Tuhan, selamat hidup bahagia, selamat melekat kepada Tuhan. Jangan melekat kepada kesenangan-kesenangan ala duniawi yang hanya fana dan sementara, tapi kita melekatlah di dalam tangan Tuhan. Melekatlah di dalam Tuhan, karena Dialah sumber kebahagiaan kita yang sejati. Pemazmur katakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Diberkatilah kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami maha baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Biarlah itu menjadi sukacita dan terang bahwa sumber kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Apa-apa yang kami miliki di dunia ini hanyalah kesenangan semata, kesukacitaan yang fana. Tapi di dalam Tuhan ada sukacita yang kekal dan abadi. Ku berbahagia yakin teguh karena Yesus kepunyaan kami. Syukur kepada Bapa. Berkatilah seluruh jemaat GKI Shalom dan semua orang yang menyaksikan channel YouTube Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah.
Tuhan berkati mereka dalam hari-hari hidup. 31 hari yang telah jalani, tangan Tuhan telah memegang, membawa mereka melangkah melewatinya. Dan di bulan yang baru nanti, tangan Tuhan yang sama, terang Tuhan yang sama akan menuntun perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, ada banyak tantangan dan pergumulan, tapi bersama dengan Tuhan selalu ada kebahagiaan. Meski hidup ini turun naik, kami selalu mengaku jalan Tuhan terlalu teramat baik. Dimuliakanlah nama, kami bersyukur kepadamu. Ampunilah dosa kami. Inilah doa kami. Bagi setiap orang yang sedang merasakan penderitaan karena sakit, baik yang ada di pembaringan, di rumah-rumah maupun di rumah sakit, tindakan-tindakan medis yang diambil, tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan mengurapi, memberikan kesembuhan. Di dalam Tuhan ada kebahagiaan sejati. Mereka bergantung kepada Engkau ya Tuhan, sumber keselamatan. Biarlah kesembuhan nyata atas hidup mereka. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Miringkan telinga kasih, dengarkanlah doa kami. Amin. Demikian Bapak Ibu, Shalom.